Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Perpemindo. Hari ini Perpemindo akan berbincang-bincang dengan dua artis dari Jakarta, yaitu Meta dari Buah Singa dan Sinta Baby dari Jakarta. Jadi hari ini Ketua Umum Perpemindo akan mewawancarai. Apa itu? Nah, tadi alhamdulillah kedua artis ini ikut hadir di dalam pengukuhan Perpemindo. Jadi beliau juga tadi diundang cukup ikut bergoyang. Nah, suasana. Jadi Mbak Meta, saya ingin bertanya tadi Mbak Meta ikut hadir dalam pengukuhan Perpemindo di tahun 2021. Mbak Meta kan selaku seorang entertainment, ya artis, ya juga selaku lawyer juga ya. Nah, alhamdulillah, bagaimana Mbak Meta itu melihat untuk pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri? Apa pandangan Mbak Meta melihat tentang Indonesia, bahwa negara kita mengizinkan untuk warga negara Indonesia bekerja secara ke luar negeri dan mengikuti aturan undang-undang yang berlaku? Bagaimana dari pandangan seorang artis? Ya, kalau menurut saya sih sebagai pandangan ya sebagai entertain ya, kita memang sering juga kita polemiknya di bidang di ekonomi juga sih. Devisa negara ini kan kita memang harus banyak berpikir ke depannya. Masalahnya kalau Indonesia ini tidak bisa memberikan lapangan kerja yang luas, otomatis kan warga negara Indonesia harus mencari rezeki ke negeri jiran, ya kan, ibarat kata ke luar negeri. Dan intinya sebenarnya kalau memang devisa negara ini memenuhi target Indonesia ya kenapa enggak gitu. Apalagi itu kan pahlawan juga, pahlawan devisa ya, devisa negara juga. Tapi intinya ya cenderungnya begini, kalau memang di negara Indonesia sendiri ada pekerjaan luas, kenapa sih harus ke sana gitu? Iya, jadi kalau seandainya di Indonesia itu masih banyak peluang kerja, nggak mungkin ya Indonesia kesana. Menempatkan. Masalahnya yang bisa kenapa Indonesia bisa mengirim warganya ke sana? Karena apa? Kita dilihat dari segi mata uang ya, mata uang itu falasnya, ya, ini tidak cara falas ya. Mungkin kalau dibilang mata uang kita rendah atau bagaimana, otomatis itu kita harus memang solusinya untuk bekerja di luar negeri lah, lebih mencari nafkah ya. Gitu. Jadi ibarat kata ya itulah Kanjeng, kalau memang Indonesia masih bisa menyediakan lapangan kerja yang lebih, kenapa tidak? Apalagi ini musim pandemik ini ya. Ya, ini gimana pandangan masih musim pandemik ini dengan ekonomi kita terpuruk? Betul. Dalam pandemi ini kan memang banyak warga Indonesia yang benar-benar terpuruk ya, apalagi banyak yang di PHK dengan kebijakan-kebijakan yang Kanjeng tahu sendiri lah. Kita nggak bisa bicara banyak soal ini karena kepentingan bangsa Indonesia juga. Dan otomatis dari perusahaan-perusahaan banyak yang dirugikan juga dengan masalah pandemi ini. Tapi bagaimana nyikapinya supaya kita ini lebih mawas diri juga, lebih maju juga. Bagaimana caranya kita memanage diri sendiri gitu. Harusnya pemerintahan juga memberikan motivasi kepada rakyatnya supaya jangan sampai terpuruk di masa pandemi ini. Ini kan banyak yang di PHK kan sekarang ini dari pabrik, dari ini, jadi otomatis pengganggunya lebih banyak lagi. Terus kenapa enggak kalau mereka kerja ke luar negeri dengan hasil yang bisa membantu perekonomian dirinya sendiri dan juga membantu perekonomian Indonesia ya. Tentu asalkan warga negara Indonesia itu berangkat harus mengikuti undang-undang yang berlaku ya. Ya sebenarnya kan bukan masalah undang-undang ya. Ibaratnya ikutin prosedur yang ada, jangan sampai menjadi imigran lah dalam hal ini. Karena kalau sudah menjadi imigran di sana gelap ya. Otomatis sana tidak akan menjadi TKW atau bekerja dengan berarti jaminan. Mbak Meta melihat dari sosok keartisannya, berarti tidak setuju ya kalau warga negara Indonesia itu
bekerja ke luar negeri secara ilegal ya, otomatis ya? Ya nggak mungkin setuju, setuju karena ya? jaminan keselamatannya, Ya. jaminan untuk apa, ya kalau ilegal gimana sih, siapa yang menjamin dirinya nanti? Bisa. Sedangkan mereka adalah warga Indonesia. Berarti tidak sepakat ya? Tidak sepakat, Oke. harus secara legal, jangan Legal. ilegal. Jadi kalau berangkat harus melalui ilegal ya? Iya, Wah, luar ilegal biasa dulu, ini. gitu. Ini- Kan di sini ada kedutaan Indonesia nih, Ya, harus ya. ngecopkan dulu. Itu Ya. pun dengan kualifikasi yang jelas, udah Ya. bisa bahasanya dulu, dengan Ya. pendidikan dulu. Kan ada penampungan tuh harus Ya. mengerti bahasanya dulu. Ya. Supaya di situ dididik dari segi bahasa, keterampilan. Kok ngerti dia ya, Cin? Berarti dia jadi TKW. Iya. Nah, ini kita Bukan kembali. masalah TKW, masalah Ya. aku pernah menangani. Sekarang pekerja menangani. pekerja migran Indonesia namanya sekarang. Kalau dulu Iya, kan karena saya juga pernah menangani ini ya, Ya. TKW yang sudah bermasalah. pekerja migran Indonesia. Iya betul. Nah, Ya, mereka ke Komnas HAM. Iya. Oh. Ada yang beberapa yang dianiaya, ada Oh. gajinya yang dipotong tanpa Iya. tanpa sepengetahuan dan dibayar 3 bulan gaji dibayar cuma seberapa gitu, Iya, potongan-potongan tiket dari pengurusan lah, itu Iya. kita nggak setuju. Sedang itu haknya Potongan agensi gitu, Iya. agensi yang mengirim itu mereka ya. ke potongan sana ya. mereka inilah yang membuat TKW ini ibarat kata tidak bisa mempunyai masa depan yang Baik ya. baik. Karena apa? Potongannya lebih besar daripada Tenaganya. Oke, sekarang kita bagaimana pandangan Sinta Baby? Dia sudah dulu foto model, seorang artis Iya. dangdut juga, terus pemain sinetron juga ya. Iya. Sinta Baby lama nggak ketemu kita ini, kemana aja Sinta Iya. Baby ini? Mana aku di masa pandemi ini ya, aku Masa pandemi job-jobnya gimana nih? jobnya Terganggu tuh nggak ini? terganggu banget Eh. soalnya kan, terganggu banget udah gitu aku sempet ini ngambil S2 lagi. Wah, kuliah ambil apa? Iya, Hukum ini? hukum, Wah, iya. luar biasa. Mau jadi lawyer juga itu Ini lawyer. jadi lawyer. Oke, kita kembali kepada topik ini. Bagaimana pandangan Sinta Baby selaku seorang artis foto model juga, pemain sinetron juga tentang pekerja migran Indonesia. Itu bagaimana pandangan Sinta Baby? Ini kan program pemerintah. Nah, bagaimana Sinta Baby itu apakah melihat dari sisi pekerjaan? Bagaimana? Mbak Ya, Sinta Baby? ada sisi positif dan negatifnya juga ya, itu kan. Ya semuanya juga udah dijelasin juga sama Mbak Meta kan, itu kan semuanya yang detail tadi kan, Ya. itu kan menyangkut itu juga sama kayak gitu kan. Jadi aku kan dijawabnya sedikit aja kan. Sedikit tapi padat ya. Tapi padat kan. Ya itu dia, makanya mereka jadi itu kalau sedikit berarti idem. Ya. mereka itu pahlawan negara, devisa negara gitu kan, devisa negara itu berjuang untuk diri dia sendiri, keluarga dia, dan negara ini juga kan. Jadi masa depan kan. Jadi kita sebagai pemerintah itu harus ikut andil dengan pekerjaan mereka yang di sana gitu kan. Ya. Seperti kayak yang hukum kan, Ya, masalah ya. hukum, masalah kesehatan mereka gitu, masalah mereka yang mau pulang atau sakit gitu, Ya. mau pulang ke Indonesia gitu kan. Itu Berarti pemerintah harus peduli tentang itu ya. harus peduli tentang mereka itu yang di sana gitu Ya. kan. Bagaimana pandangan Mbak Sita jika warga negara itu ditempatkan secara non prosedural? Setuju apa enggak orang berangkat secara ilegal itu warga negara Indonesia? Enggak ini banget ya. Soalnya di Baik sana banget tuh ya, yang diperjelas setuju. iya, maksudnya nggak ada jaminan juga mereka di sana itu, masalah jadi kesehatan, kalau- masalah mereka pengen pulang lagi, masalah apa sih kerjaan yang apa hukum, masalah Ya, hukum ya, itu ya, juga ya, ya. kekuatan hukum, Perlindungannya ya. perlindungan hukum gitu kan. Jadi Mbak Sinta boleh mengatakan bahwa kalau berangkat ilegal itu nggak ada jaminan, Nggak ada lah ini jaminan ya. hukum. Nggak ada perlindungannya, nggak ada perlindungan hukumnya Ya, juga. atau mereka sendiri nggak digaji di sana gitu kan. Jadi kita Kak- komplainnya kemana gitu, mereka Oh. komplainnya kemana gitu kalau bukan. Pinter juga dia, komplainnya kemana itu Komplainnya ya? kemana Kalau kalau warga nggak negara ada Indonesia ilegal? ditempatkan secara ilegal itu komplainnya kemana ya? Ya tentu ke KBRI yang ada di Iya, luar KBRI, negeri ya. ya. KBRI, tapi Iya. kan kalau ilegal itu aku nggak tahu itu gimana. Bisa. Bisa. Ya, tapi kan melanggar undang-undang kalau Iya, ilegal. memang. Mau nggak mau harus dipulangkan lagi, dikembalikan ke Kan ada lagu, bukan pulangkan Pulangkan lagi. saja. Coba pulangkan saja. saja aku
pada bapakmu. Sebenarnya kalau ilegal banyak ya imigran gelap. Tapi kan kesusahan kan mereka untuk kembali lagi ke Indonesia. Nah, berarti sarannya Mbak Sinta ini kepada warga negara Indonesia yang kerja ke luar negeri, artinya jangan bekerja secara ilegal, begitu Mas? Iya, maksudnya jangan bekerja secara ilegal gitu. Karena di sana akan menyusahkan mereka sendiri gitu kan. Kalau ketangkap. Ya, kalau ketangkap juga. Nah, Dan itu juga kucing-kucingan kan. kucing-kucingan ya. Nah, itulah ini para yang melihat YouTube ini nanti bisa dicerna sendiri bahwa dua artis ini menyarankan jangan bekerja secara ilegal. Satu, tidak ada jaminan. Kedua, tidak ada perlindungan hukumnya ya. Negara. Gitu ya. Jadi disarankan kalau mau bekerja ikut aturan yang resmi yang luar ada. biasa. Punya paspor. Nah, terus? Ya, intinya kan begitu. Walaupun dipotong dengan sedikit, tapi dia aman gitu. Ada yang melindungi. Jadi kalau KBRI itu juga ikut andil soal ilegalnya. Kalau imigran masuk kalau nggak punya surat-surat, ketangkap, didenda, dipenjarakan, dipulangkan. Jadi masalah ya. Jadi masalah. Bagaimana? Nah, cara pemulangannya itu langsung dikembalikan, kalau memang warga Indonesia berarti dikembalikan ke KBRI-nya. Bagaimana? Nah, sekarang begini, ini kan dua ini penyanyi. Coba kita menghibur untuk terserah mau lagu apa ini sedikit sebaik untuk yang mau apa ini lagu apa ini? Kayaknya kalau wah guys, menyanyi ini lebih dominan gini ya. Iya. Harus cari ruangan. Cari ruangan. Coba lah dihibur satu bait dua bait dulu. Kalau satu bait dua bait kurang. Yang gitu. goyang itu lagu kampung aja. Lagu apa aja? Goyang apa itu? Goyang angkang. Atau goyang seksi atau goyang bulat. Lagu aku tinggal lagu aku kan. Kayak apa ya? Buang segala macam pikiran, malam ini kita harus senang. Saya Meta Kamela, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen-komen. Semuanya kritik membangun dan bagi semuanya dah untuk vlognya Kanjeng Heri. Dengan apa channelnya apa nih? DPP Pemindo. Sinta Baby. Ya, channelnya Sinta Baby juga dong. Oh iya. Juga. Jangan lupa subscribe channel Sinta Baby. Dan jangan lupa channel Dua Singa. Oke, terima kasih. Yang banyak ya, subscribe-nya gratis loh. Iya, hanya satu kali subscribe. Dijamin legal, bukan ilegal. Iya. Legal. Oke.